Kapten, ketemu lagi dengan saya Andi Eli Yudhistira. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara melakukan settingan prop out ya pada drone FPV ya. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara melakukan settingan, tentu saja ya kita harus mengetahui apa sih manfaat dan kelebihan dari prop out itu sendiri ya. Tentu saja dengan harapan mungkin saja kita menginginkan drone kita bekerja lebih maksimal, itu yang paling penting ya. Nah, sebelum kita masuk ke cara settingnya seperti apa, kita harus tahu dulu mengapa alasan kita untuk melakukan setting pada prop out dan apa perbedaan dibanding dengan prop in. Nah, namun tentu saja saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya, karena artikelnya nanti teman-teman bisa baca di bawah, sudah saya siapkan juga. Jadi di sini saya hanya memberikan garis besarnya mengapa kita cenderung memilih prop out dibanding dengan prop in. Ya, yang pertama masalah aerodinamika. Ya, kenapa? Ya, dari beberapa artikel yang saya baca mengatakan bahwa penggunaan prop out jauh lebih baik secara aerodinamika dibanding dengan prop in. Ya, karena kita berbicara terkait dengan pusat dorongannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, alasan yang kedua adalah turbulensi atau gangguan udara. Nah, dari artikel itu pula ya, saya membaca bahwa getaran atau turbulensi untuk prop in jauh lebih besar kemungkinan mendapatkan getarannya dibanding dengan prop out. Ya, itulah yang menjadi alasan kenapa diciptakanlah drone dengan tipe frame Stretch X untuk mengantisipasi gangguan turbulensi tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah yaw yang lebih baik. Jadi pergerakan yaw yang lebih baik. Nah, itulah alasan mengapa di drone micro Whoop ya disarankan untuk melakukan prop out, karena yawnya akan lebih baik dikarenakan untuk gerakan tiba-tiba pada saat berbelok itu membuat motor menjadi stall. Ya, diklaim prop outnya itu akan mengantisipasi stall pada motor tersebut. Nah, terus yang keempat, alasan utama yang keempat adalah mengenai pandangan FPV. Ya, jadi dalam beberapa kasus pada saat kita penerbangan tiba-tiba kita menabrak sesuatu, otomatis dengan prop in serpihan-serpihannya itu akan mengarah ke lensa kamera. Tentu saja itu akan menghalangi kita untuk melihat. Tentu saja itu akan membuat kita bisa crash atau jatuh karena pandangan kita tertutupi oleh material-material serpihan yang kita tabrak. Nah, alasannya mengapa? Karena dengan prop out lebih baik karena serpihannya itu akan terlempar keluar. Ya, jadi taruhlah tabrakannya itu kita nabrak pohon seperti ini, otomatis dengan prop in ya dia akan menarik masuk atau serpihannya akan lari ke lensa kamera. Beda halnya dengan prop out. Prop out itu akan melemparnya keluar. Jadi otomatis pada saat tabrakan serpihannya akan lari ke samping atau lari ke belakang. Nah, itulah tadi 4 alasan mengapa kita memilih prop out dibanding dengan prop in. Ya, untuk menyingkat waktu kita langsung lihat seperti ini cara settingnya ya. Yuk, seperti ini. Ya, oke, Kapten, kita sudah berada pada konfigurator kita ya. Di sini saya menggunakan Betaflight konfigurator. Namun teman-teman yang menggunakan selain Betaflight konfigurator, semisal EMU dan INAV, itu bisa juga melakukan sama seperti langkah berikut ya. Pertama kita langsung connect saja ya. Saya akan langsung ke pengaturan-pengaturan inti saja ya, tidak akan membahas yang lain selain prop out dan prop in-nya itu. Nah, langsung masuk ke tab konfigurasi. Nah, teman-teman bisa melihat pada mixernya ini ya. Sebelumnya di sini saya telah menerapkan prop out ini ya. Jadi teman-teman yang belum menerapkan ini bisa melihat angka di bawah, centang di bawah sini ya, motor direction ya. Jadi teman-teman silahkan centang ini ya, aktifkan seperti ini ya di Quad X dan langsung save and reboot ya.
setelah save itu silahkan teman-teman masuk kembali dan melakukan pengetesan pada motornya ya. Untuk mengetes motornya arahnya sudah benar apa tidak, teman-teman masuk ke tab motors ya. Nah di sini teman-teman tinggal memasang baterainya ya, terus pastikan propnya sudah dilepas. Ingat, pastikan propnya sudah dilepas untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah setelah teman-teman cabut propnya dan memasang baterainya, teman-teman bisa centang di sini ya, berarti setuju ya. Nah perhatikan motor 1, 2, 3 dan 4-nya sesuai dengan bar di bawah 1, 2, 3, 4. Nah harusnya jika saya memutar motor yang satu, harusnya motor yang bergerak adalah 1 dan pastikan arahnya sesuai dengan arah panah berikut ini. Jadi tinggal teman-teman tarik seperti ini dan lihatlah motornya apakah arahnya sudah berlawanan arah jarum jam seperti ini untuk motor 1 ya. Setelah dianggap benar, lanjut lagi ke motor kedua. Nah motor kedua adalah searah jarum jam ya, posisinya pas di atas seperti ini, kanan atas ya. Di sini teman-teman tinggal naikkan saja dan lihat arahnya apakah searah jarum jam untuk putaran motornya, dan lokasi motor duanya itu ada di kanan atas ya. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk motor 3. Motor 3 itu searah jarum jam ya, posisinya adalah di kiri bawah. Nah teman-teman bisa melihat apa kalau putarannya salah, nanti saya ajarkan ke depannya bagaimana cara memutar arahnya. Nah jika dipastikan, silahkan teman-teman catat semua dari keempat motor ini mana motor yang arah putarnya salah ya. Pengalaman pribadi dari reverse ke normal itu otomatis putaran motornya akan salah semua dari 1, 2, 3 dan 4. Nah kita harus membalik putaran motornya dengan bantuan satu aplikasi lagi ya, bernama BL Heli Configurator ya. Nah BL perlu teman-teman ketahui ya, ada 2 jenis ESC yang banyak di pasaran saat ini. Yang pertama adalah BL Heli S ya, dengan BL Heli 32. Nah untuk BL Heli S bisa teman-teman rubah dengan menggunakan aplikasi bernama BL Heli Configurator ya. Bisa di-download dengan aplikasi Chrome ataupun standalone ya. Ini ada standalone aplikasi ya. Ini seperti ini kira-kira aplikasinya ya. Terus untuk teman-teman yang menggunakan ESC BL Heli 32, teman-teman harus menggunakan aplikasi bernama BL Heli Suite ya. Nanti saya akan memberikan linknya di bawah untuk tools-tools yang dibutuhkan untuk melakukan settingannya. Nah, namun untuk yang saya praktikkan di sini karena penggunanya banyak, berarti yang saya bagikan adalah BL Heli Configurator dengan ESC BL Heli S ya. Nah, teman-teman BL Heli 32 tidak usah khawatir karena cukup memilih sama seperti BL Heli S ya, tidak ada beda sebenarnya. Kita hanya ingin memutar motornya. Nah, kita langsung saja bagaimana cara memutar motornya adalah kita harus disconnect dulu dari Betaflight ya. Terus kalau perlu kita close ya. Setelah ini kita klik connect. Nah, setelah connect seperti ini, teman-teman pasanglah baterainya pada saat di drone-nya ya. Kita coba pasang baterainya dulu. Otomatis ada bunyi tune ya di ESC-nya ya, cuma sekali. Nah, tekan read setup. Nah, setelah read setup, harusnya keempat ESC-nya terbaca di sini. Nah, bisa dilihat di sini di sebelah kanan ya. Jadi ESC 1 OH05, ESC 2 OH05 ya, ESC 3 dan 4. Nah, teman-teman cukup
memutar motor directionnya. Jadi perhatikan huruf di sini, motor direction. Nah, jika motor satunya putarannya tadi kebalik, teman-teman rubahlah dari normal menjadi reverse. Oke. Nah, terus yang di bawah juga demikian. Jika ESC2 atau motor 2 itu arahnya terbalik, teman-teman rubah dari normal ke reverse. Nah, begitu pula dengan ESC3 dan begitu pula dengan ESC4. Nah, lakukanlah keempat langkah itu dan rubahlah semua arah putar motornya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah semua selesai, teman-teman cukup klik right setup. Kita right setup dan lakukan disconnecting. Ya, setelah lakukan disconnect, teman-teman close-lah aplikasi ini dan masuk kembali ke Betaflight konfiguratornya. Jadi silakan masuk kembali di sini dan masuk ke tab motor. Ya, silakan dicoba kembali apakah arahnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, nah jika sudah arahnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan arah yang seperti ini, motor 1 berlawanan arah jarum jam, motor 2 searah arung jam dan begitu pun dengan yang lain. Saya kira semua settingan kita sudah berhasil dan kita bisa mencoba penerbangannya kita seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Namun beberapa request kemarin yang belum sempat saya selesaikan, yakni bagaimana cara ada yang namanya bidirectional dishot ya, atau RPM filter ya, mungkin kita akan bahas pada tutorial berikutnya. Oke, mungkin itu saja dan terima kasih brother. Selamat melakukan penerbangan yang lebih baik ke depannya. Thank you.